Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Surastri SPD Ahmad pada mata kuliah Pengembangan Bahan Ajar dan Media Pembelajaran. Pada pertemuan kedua ini, materi yang akan kita bahas yaitu tentang bahan ajar cetak. Ya, di pertemuan lalu, yang pertama, rekan-rekan mahasiswa sudah melihat atau mempelajari tentang konsep dasar bahan ajar. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang bahan ajar cetak. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis jenis bahan ajar cetak. Nah, apa saja jenis bahan ajar cetak? Kita akan bahas sekarang. Yang pertama, jenis bahan ajar cetak yaitu ada modul, yang kedua ada lembar kegiatan siswa atau LKS, ketiga ada handout, keempat buku, kelima ada brosur, keenam leaflet, dan ketujuh ada workshop. Mari kita bahas satu persatu dari bahan ajar jenis cetak ini. Yang pertama jenis handout. Ya, mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah pernah melihat atau mungkin ada yang belum juga, tapi di sini kita lihat handout itu adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Ya, nah pengertian lain juga disampaikan bahwa handout itu pernyataan yang telah disiapkan oleh pembicara. Ya, jadi handout itu berupa sebuah bahan ajar, biasanya itu di print ya, karena ini masuknya cetak dan dibagikan kepada peserta didik. Ya, hanya beberapa lembaran saja berisinya. Nah, adapun fungsi dari handout ini sendiri yaitu membantu pendengar atau peserta didik agar tidak perlu mencatat ya, sebagai pendamping penjelasan si ceramah atau guru tersebut. Ya, jadi biasanya handout ini juga digunakan tidak hanya di dalam kelas ya oleh guru, tapi juga biasanya digunakan pada saat seminar-seminar ya, digunakan oleh para pembicara atau narasumber yang disebarkan kepada si peserta. Nah, itulah jenis handout. Jenis yang kedua yaitu jenis buku teks. Ya, pasti semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya buku teks ya, bisa didapatkan di mana saja menjadi sumber belajar atau bahan ajar ya. Nah, pengertian dari buku itu sendiri yaitu bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan buah pikiran dari pengarangnya. Nah, jadi buku di sini memang semua dituliskan berdasarkan juga teori-teori ya dari pengarang tersebut. Kemudian buku ini didapat dari berbagai cara, misalnya ya, dari hasil penelitian itu bisa dijadikan buku, dari hasil pengamatan bisa dijadikan buku. Kemudian ada aktualisasi pengalaman, dari autobiografi atau dari hasil imajinasi seseorang yang disebut dengan fiksi ya, itu juga bisa dijadikan sebuah buku. Yang ketiga, jenis bahan ajar cetak yaitu modul. Nah, mungkin ini juga tidak asing lagi ya dengan modul karena kita di perkuliahan ini menggunakan modul. Modul ini adalah sebuah buku ya yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Ya. Kalau di perkuliahan mungkin semuanya sudah biasa menggunakan modul, tapi untuk di peserta didik memang masih jarang ya, mungkin hanya beberapa sekolah yang menggunakan modul ini, tapi pada saat daring atau online seperti ini biasanya semua beralih kepada modul sebagai bahan ajarnya. Jadi mereka belajar tanpa pendampingan guru, itu modul. Nah, kemudian selain itu modul ini juga bisa dikatakan seperangkat bahan ajar yang disajikan secara sistematis sehingga penggunanya dapat belajar dengan atau tanpa seorang fasilitator atau guru ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa modul ini memang disediakan untuk pendampingan belajar siswa tanpa didampingi secara langsung oleh guru. Jadi mereka belajar sendiri dengan modul tersebut. Nah, adapun isi modul ini ya, yang pertama biasanya ada petunjuk belajarnya. Ya, jadi diawali ada petunjuk belajar atau petunjuk penggunaan modul tersebut itu seperti apa. Kemudian ada kompetensi dasarnya yang harus dimasukkan, KD berapa modul tersebut ya.
Kemudian ada isi materinya, sudah pasti ya isi materi dari KD-KD yang sudah dijabarkan sebelumnya. Kemudian ada informasi pendukung. Selain itu juga ada latihan-latihan ya, bisa latihan soal, ada evaluasi, dan juga ada balikan terhadap evaluasi. Nah, itulah isi modul ya. Bahan ajar selanjutnya, bahan ajar cetak selanjutnya yaitu lembar kegiatan siswa atau biasa disebut dengan LKS ya, atau worksheet siswa. Nah, LKS ini banyak sekolah juga yang menggunakan membeli secara instan ya dari pencetak, atau bisa juga lembar kegiatan siswa ini atau lembar kegiatan siswa ini dibuat oleh guru langsung ya. Nah, LKS ini atau student worksheet yaitu lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Nah, alangkah baiknya sebagai seorang guru itu silakan mampu membuat worksheet yang baik ya, atau LKS yang baik untuk bisa dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu ada jenis brosur. Nah, mungkin brosur ini masuk ke dalam bahan ajar cetak. Tapi mungkin kalau untuk mata pelajaran PKN mungkin agak jarang sekali ya digunakan brosur ini, identik dengan mungkin pelajaran bahasa Indonesia biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau brosur ini juga bisa digunakan untuk pelajaran PKN. Nah, kita lihat di sini pengertian dari brosur itu sendiri. Menurut KBBI, bahwa brosur itu bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman saja. Biasanya dia dilipat ya, atau hanya selebaran cetakan saja, yaitu pengertian dari brosur. Nah, jadi brosur ini tidak hanya digunakan untuk perusahaan atau perusahaan atau ini ya, tempat usaha yang lain ya di selebaran brosur, tapi juga bisa digunakan untuk pembelajaran ya, tapi kontennya atau isinya yaitu tentang materi pembelajaran. Nah, kemudian brosur itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar ya, selama sajian brosur tadi diturunkan dari kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Ya, jadi memang brosur ini pembuatannya harus benar-benar disesuaikan dengan kompetensi dasar yang akan diajarkan kepada peserta didik. Nah, adapun ciri dari brosur yaitu menggunakan ilustrasi ya, agar menarik, biasanya dimasukkan gambar-gambar ya, ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Kemudian juga membuat tugas mandiri maupun kelompok. Nah, ini perbedaan brosur bahan ajar dengan brosur-brosur mungkin perusahaan ya. Jadi kalau brosur bahan ajar ini selain inti materi yang dimasukkan ke dalam brosur tersebut, tapi juga dimasukkan tugas ya di dalamnya, sehingga siswa itu belajar ya tidak hanya membaca materi, tapi juga ada tugas-tugas yang dikerjakan. Itulah jenis brosur. Selanjutnya jenis leaflet. Ya, leaflet ini merupakan bahan ajar tertulis ya, berupa lembaran yang dilipat tapi tidak dimatikan atau dijahit. Sebenarnya tidak jauh beda seperti brosur ya, sama-sama selebaran, tapi di sini leaflet ini lebih kepada banyaknya ilustrasi-ilustrasi dan tidak ada tugas. Kalau di brosur tadi dimasukkan tugas kelompok maupun mandiri, tapi kalau untuk di leaflet sendiri itu hanya isi dari materi-materi saja. Nah, dalam membuat leaflet ini juga sama dengan brosur, bedanya hanya penampilan fisiknya saja. Ya, penampilan fisiknya, jadi bisa dilipat, dia bisa lipatnya itu bisa sampai 2 atau 3 lipatan seperti itu. Nanti contohnya bisa dilihat di gambar. Oke, itu contoh dari bahan ajar cetak leaflet. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada bahan ajar cetak jenis wall chart. Nah, wall chart sendiri ini memiliki pengertian yaitu bahan cetak biasanya berupa bagian siklus ya, atau proses atau grafik yang bermakna menunjukkan posisi tertentu. Nah, kemudian wall chart sendiri didesain dengan menggunakan tata warna ya, dan pengaturan posisi yang baik. Nah, jadi wall chart biasanya masuk dalam kategori alat bantu melaksanakan pembelajaran.
ya. Jadi kalau misalnya kita membuat word chart ya, atau jenis word chart ini bisa digunakan ya, itu nanti bisa dibawa ke kelas dengan ditampilkan atau disampaikan kepada peserta didik ya, berupa selebaran juga sama ya. Jadi sebenarnya yang hampir mirip itu antara brosur, leaflet dan word chart itu hampir mirip tapi isinya yang berbeda ya. Kalau word chart lebih kepada bagian-bagian ya, atau proses siklus itu penjelasannya. Oke, baiklah rekan-rekan mahasiswa, itulah jenis-jenis dari bahan ajar cetak ya, yang bisa dipelajari dan bisa nanti dipraktekkan atau dibuat dengan baik ya pada mata kuliah pengembangan bahan ajar ini. Terima kasih, saya Sulastri SPDMH undur diri di pertemuan 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.